Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiros dan Dutami, Buru Siregar, NIM 2518012. Di sini saya dari PT IKA 6A untuk memenuhi mata kuliah dari manajemen proyeksi sistem informasi. Yang mana yang pertama itu saya akan menjawab pengertian dari manajemen proyek, yang mana manajemen proyek itu adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu manfaat dari manajemen proyek, yang mana sebagai efisiensi baik dari segi biaya, sumber daya maupun waktu. Kemudian kendala-kendala yang harus disikapi dalam manajemen proyek perangkat lunak, di mana kurangnya tujuan dan tolak ukur yang jelas, kemudian kurangnya perhatian penggunaan perangkat lunak, setelah itu kurangnya memprioritaskan proyek, dan kurangnya komunikasi. Demikian. Baiklah, di sini terdapat soal ataupun kasus yang mana tentang proyek bangunan. Nah, di sini terdapat kode, activity, pendahuluan, lanjutan, dan waktu. Kita akan menentukan ataupun mencari jalur kritis dari kasus ini, kemudian per chart dan Gantt chartnya. Pertama, kita akan mencari jalur kritisnya. Dan per chartnya itu kita akan cari dulu diagramnya ataupun per chartnya ya. Pertama itu kita buat dulu satu. Setelah itu kita bagi 3, kemudian kita buat yang kedua, kita bagi juga ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini adalah per chartnya. Ketujuh, ke-8. Nah, kita hubungkan 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4, kemudian 3 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 6, kemudian 6 ke 7, 5 ke 7, dan 7 ke 8. Setelah itu kita masukkan waktu-waktu yang telah ditentukan. A, waktunya ditentukan oleh 5. B, waktunya 5. C, waktunya 4. D, waktunya 4. E, waktunya 2. F, waktunya 4. G, waktunya 6. H, waktunya 3. Dan I, waktunya 3. Nah, setelah itu kita akan mencari early dan lastnya, yang mana paling tercepat dan paling lambat. Nah, kita akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan itu ditambah dan nilai yang terbesar. Kita mulai dari 0. Di sini tadi kita mulai dari 0. 0 ditambah 5, karena dia kita bergerak ke sebelah kanan maka dijumlah dan paling besar. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, kita ke sini. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, 14 ditambah 6 sama dengan 20. Nah, di sini ada kemungkinan yang mana yang lebih besar, maka yang lebih besar dia diletakkan. 13 tambah 3, 16. Nah, jadi yang paling besar adalah 20, maka kita tulis 20. Kemudian 20 ditambah 3, 23. Nah, untuk yang paling terlambat itu untuk ke kiri itu maka yang diambil paling kecil. Nah, kita buat dulu yang sama, 23. Kemudian 23 dikurang 3 sama dengan 20. Nah, 20 dikurang 20 dikurang 3 sama dengan 17. 20 dikurang 6 sama dengan 14. Nah, setelah itu
ada dua juga kemungkinan. 14 dikurang 4 10. Kemudian 17 dikurang 2 sama dengan 14. Yang mana yang lebih besar? 17 dikurang 2 itu 15. Nah, yang paling besar kan adalah 10, maka kita buat 10. Kemudian ini ada 17 dikurang 4 sama dengan 13. Nah, setelah itu kita ambil juga dua kemungkinan, yang mana yang lebih kecil. 13 dikurang 4 itu sama dengan 9, maka 10 dikurang 5 sama dengan 5, maka kita ambil yang paling kecil 5. Nah, kemudian kita kurangkan lagi, 5 dikurang 5 0. Nah, itu adalah rangkaian dari percatnya ya. Nah, untuk mencari jalur kritisnya yang nilainya sama, berarti yang nilainya sama A 1 2 3 5 7 dan 20 dan 8. Nah, hasilnya 5 ditambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3. Hasilnya 5 tambah 5 10, 14 tambah 6 20 dan 23. Nah, ini adalah jalur kritis. Selanjutnya, untuk menentukan gen chart, kita akan mencari perkapitulasi. Nah, di sini ada aktivitas A, B, C sampai I. Kemudian early startnya dimulai dari 0 sampai 5, tergantung dari jalur kritis tadi ataupun diagram jaringan tadi. 5 finishnya 10, begitu juga dengan latest 0, dari 0 sampai 5. Nah, untuk yang early kita buat tinta merah. Kalau untuk yang latest kita buat tinta hitam. Nah, di sini kita akan menentukan dari gen chartnya. Yang pertama aktivitas A. Dari early-nya itu yaitu tinta merah. Dari 0 sampai 5 startnya. Start dan finishnya 0, dari 0 kita hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini dia. Kita buat garisnya. Untuk yang bagian A, early-nya. Nah, jangan lupa kita arsir. Kemudian untuk yang latest-nya itu 0 sampai 5 juga. Nah, kita buat tinta hitam. Ini untuk bagian A. Jangan lupa kita arsir. Setelah itu, untuk bagian B, aktivitas B, early-nya 5 sampai 10. Nah, tadi ini kan 5. Kemudian kita hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini. Jangan lupa kita arsir. Kemudian untuk latest-nya juga sama. 5 sampai 10. Setelah itu, untuk yang aktivitas C, 5 sampai dengan 9. Jangan lupa kita buat tinta merah. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai sini. Setelah itu 5 sampai 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sampai di sini. Jangan lupa kita arsir. Selanjutnya untuk aktivitas yang D. Untuk aktivitas yang D, kita tambah dulu tabelnya.
untuk aktivitas yang D airless-nya sampai dari 10 sampai 14. Nah ini tadi kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung sampai 11. Dari 10 sampai 14. 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14. Nah kita arsir untuk yang airless-nya. Kemudian untuk yang latesnya sama juga 10 sampai dengan 14. Nah untuk yang aktivitas D, E, F, G, H, I bisa teman-teman lanjutkan ya dengan cara kayak gini. Nah demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.